Halo semuanya, kali ini kita bakal ngulik sesuatu yang unik banget dari Jawa Barat. Namanya Warta Sunda. Ini tuh bukan sekedar cara ngabarin berita, tapi ada peran lain yang jauh lebih besar di baliknya. Oke, kita mulai ya. Kita semua tahu lah ya apa itu berita. Tapi gimana ceritanya kalau berita itu disajiin dengan rasa budaya yang kental banget? Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Mau itu berita dari media internasional atau koran deket rumah, resep dasarnya tuh sebenarnya sama aja. Apa coba? Yup, bener banget. Rumus sakti 5W plus 1H. Siapa, apa, di mana, kapan, kenapa, dan gimana. Ini tuh udah kayak tulang punggungnya semua jenis berita di seluruh dunia. Nah, sekarang gimana kalau rumus universal tadi kita bawa ke Jawa Barat? Di sana, kerangka yang sama persis, ini dapat nyawa dan suara yang khas banget. Nah, inilah yang kita sebut Warta Sunda. Gampangnya, ini tuh berita atau kabar yang disampaikan full pakai bahasa Sunda. Jadi ini bukan soal jenis beritanya yang beda ya, tapi soal bahasa penyampaiannya yang spesifik. Tapi jangan salah, Warta Sunda ini bukan hal baru loh. Sejarahnya panjang banget. Dari tahun 1957 ada majalah Mangle yang jadi primadona media cetak, bahkan oplahnya pernah sampai 90.000. Keren kan? Dan sekarang, Warta Sunda terus beradaptasi di era digital lewat portal-portal online kayak kiwari.co.id. Terus gimana sih cara bikin sebuah warta Sunda itu? Apa strukturnya sama aja kayak berita pada umumnya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Dan ternyata Warta Sunda ini bener-bener ngikutin struktur jurnalistik yang profesional loh. Ada judul buat narik perhatian pembaca, terus ada teras atau lead buat ngerangkum info-info paling penting, dan terakhir ada EOC atau body yang ngejelasin semuanya secara detail. Artinya apa? Ini poin pentingnya nih. Warta Sunda itu bukan sekedar obrolan biasa. Ini tuh format penyampaian informasi yang serius, terstruktur, dan bener-bener ngikutin kaidah jurnalistik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling keren dan paling beda dari Warta Sunda. Ini bukan cuma soal apa yang diomongin, tapi juga soal gimana cara ngomonginnya. Jadi gini, di dalam bahasa Sunda itu ada yang namanya undak-usuk basa. Simpelnya, ini tuh sistem tingkatan bahasa. Jadi kita harus milih kata yang beda-beda tergantung kita lagi ngomong sama siapa. Unik kan? Misalnya ada tingkatan informal atau lome yang kita pakai buat ngobrol sama teman sebaya, terus ada tingkatan formal atau lemes buat ngomong ke orang yang lebih tua atau yang kita hormati. Jadi, milih kata itu bukan cuma soal arti, tapi juga soal sopan santun dan konteks sosialnya. Dan ini tuh bukan aturan main-main, akarnya dalam banget di budaya Sunda. Kayak yang disorot oleh Detik Jabar, aturan ini bisa jadi warisan dari struktur sosial zaman dulu yang nunjukin betapa eratnya hubungan antara bahasa, sejarah, dan budaya. Oke, jadi Warta Sunda itu media informasi. Iya, penjaga budaya, jelas. Tapi ada satu peran lagi yang mungkin kita nggak nyangka. Warta Sunda ternyata juga jadi bahan ajar di ruang kelas. Saking pentingnya Warta Sunda, ini sampai jadi bahan penelitian di level universitas loh. Contohnya, skripsi ini, yang khusus ngebahas gimana caranya siswa-siswi SMP nyusun kalimat pas nulis teks warta. Serius banget kan? Dalam penelitian itu, bukan cuma 1-2 kalimat loh, ada 130 kalimat yang dianalisis. Dan kalimat-kalimat ini beneran ditulis sama anak-anak kelas 8 di SMPN 44 Bandung. Jadi ini data real dari lapangan. Terus, buat apa sih penelitian seribet ini? Tujuannya ternyata sangat praktis, buat ngerti gimana sih siswa-siswi ini make bahasa Sunda pas nulis berita. Nah, hasilnya bisa dipakai buat nyempurnain metode ngajar bahasa Sunda biar lebih efektif lagi. Dan ini beneran diterapin di kelas. Contohnya di SMP Negeri 4 Sumberjaya, Warta itu jadi alat belajar yang aktif banget. Siswa diajak buat ngidentifikasi strukturnya, nganalisis bahasanya, terus mereka nulis berita sendiri. Dan yang paling seru, mereka presentasi di depan kelas, kayak jadi reporter beneran. Nah, setelah kita lihat semua tadi, dari sejarahnya sampai perannya di sekolah, jadi jelas banget kan, Warta Sunda itu jauh lebih dari sekedar berita harian biasa. Intinya tuh gini, Warta Sunda itu semacam alat yang hidup buat menjaga budaya. Tiap berita yang ditulis, tiap kata yang diucapin, itu jadi cara buat ngerawat bahasa dan nilai-nilai di dalamnya biar nggak hilang di telan zaman. Ibaratnya, warta ini jadi jembatan yang nyambungin generasi muda sekarang sama warisan leluhur mereka. Tapi lewat format yang modern dan mereka kenal, yaitu berita. Inilah cara cerdas bikin tradisi tetap relevan. Nah, dari semua pembahasan ini, saya jadi kepikiran satu hal buat kita renungin bareng-bareng. Coba deh lihat di sekitar kita. Kira-kira
cerita apa sih yang masih terus hidup lewat bahasa-bahasa lokal kita? Dan yang mungkin lebih penting, cerita apa yang jangan-jangan pelan-pelan mulai hilang bareng sama bahasanya?